Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yang mana di sini ada Sandi Ahmad, Fatmanisa, dan Intan Melani yang akan mempresentasikan proses informasi dari PT Sampurna. Selanjutnya di sini saya akan membahas dari perusahaan PT Sampurna, yang mana perusahaan pengolahan atau manufaktur dan fungsi value chain. Perusahaan manufaktur yaitu membuat produk yang diperjualbelikan. Pembuatan produk itu seringkali disebut dengan istilah produksi, yaitu kegiatan mengubah atau mengelola bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Contoh perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang jadi. Misal, perusahaan yang mengolah tembakau menjadi lempengan rokok. Selanjutnya di sini ada proses input, proses output. Yang mana input ini data internal, ada data eksternal. Data internal dan data eksternal ini dimasukkan ke dalam database, sehingga database ini menjadikan pengumpulan yang akan menjadi yaitu persediaan, produksi, dan kualitas serta biaya, dan langsung diberikan ke pemakai. Nah, ini adalah input, proses, output dari perusahaan PT Sampurna. Selanjutnya yaitu klasifikasi persediaan pada perusahaan pengolahan, yang mana ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi. Di sini ada penggolongan proses produksi menurut sifatnya. Ada proses ekstraktif, proses fabrikasi, proses sintetik, proses analitik, dan proses perakitan. Untuk proses ekstraktif yaitu proses produksi yang pengerjaannya dimulai dari bahan mentah. Proses fabrikasi yaitu proses pengubahan, merupakan proses yang mengubah bentuk bahan baku menjadi barang jadi dengan menggunakan mesin, gergaji, dan sebagainya. Selanjutnya proses sintetik yaitu proses pengkombinasian beberapa bahan atau unsur menjadi satu bentuk produk baru yang berbeda dari bahan-bahan bakunya, seperti contoh pengolahan produk baja dan kaca. Proses analitik yaitu proses memisahkan suatu bahan menjadi beberapa macam produk yang mirip dengan bentuk aslinya. Dan untuk proses perakitan, yaitu pada proses ini terlihat bahwa bentuk asli atau bahan bakunya tidak dirubah susunan kimianya. Oke. Selanjutnya di sini ada penggolongan proses produksi menurut jangka waktunya, ada continuous process dan ada intermittent process. Continuous process yaitu proses terus-menerus menunjukkan suatu kondisi di mana perusahaan manufaktur mempersiapkan mesin dan berbagai macam peralatan produksi dalam waktu lama untuk digunakan dalam proses produksi yang sama dan terus-menerus. Intermittent process yaitu proses terputus-putus, biasa dimanfaatkan untuk memproduksi beberapa macam produk yang berbeda sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi mesin dan peralatan produksi tersebut dipersiapkan untuk membuat produk tertentu. Kemudian, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulas mengenai sistem pengolahan manufaktur perusahaan PT Gudang Garam Tbk, dimulai dari bagaimana profil dan sejarah perusahaan, fungsi produksi, pemasaran keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Berikut merupakan penguraiannya. Proses material control atau inbound logistik.
Rokok biasanya terbentuk silinder terdiri dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm atau bervariasi tergantung negara, dengan diameter sekitar 10 mm berwarna putih dan coklat. Biasanya berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah, ditambah sedikit racikan seperti cengkeh, saus rokok, serta racikan lainnya untuk menikmati sebatang rokok. Perlu dilakukan pembakaran pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada ujungnya yang lain. Di sini ada bahan yang diperlukan yaitu tembakau, kertas rokok atau cigaret, gabus rokok atau filter, saus tembakau. Untuk alat yang diperlukan yaitu penggulung rokok dan lem kertas. Proses pembuatan. Letakkan tembakau seukuran sebatang rokok ke dalam alat penggulung rokok, ratakan dari kanan ke kiri, masukkan gabus filter, dorong penggulung secara perlahan. Setelah rokok tergulung setengah, selipkan kertas dan oleskan lem. Lanjutkan mendorong alat penggulung secara cepat, akhirnya jadilah sebuah batang rokok tercipta. Lakukan proses tersebut secara berulang-ulang. Jika Anda ingin membuat beberapa batang rokok filter, setelah selesai, rokok-rokok tersebut dikemas lalu didistribusikan. Kemudian pengendalian produksi atau operation. Faktor-faktor utama penyebab produk cacat adalah unsur mesin. Usulan rencana perbaikan untuk proses produksi adalah antisipasi agar mesin tetap bekerja dengan maksimal. Perawatan dan perbaikan mesin harus dilakukan lebih intensif dan terus-menerus. Supervisor bertanggung jawab untuk mensosialisasikan metode kerja yang digunakan pada karyawan dengan memberikan pelatihan kerja dan motivasi untuk menciptakan total quality management, membuat perencanaan kerja yang sistematis sehingga mudah dalam penyampaian informasi, pengamatan hasil perbaikan, serta pengelompokan produk cacat berdasarkan jenis dan mesin, selektif terhadap pemasok dan memperketat seleksi bahan baku sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian di sini ada produk dan price dari PT Sampurna Tbk, yaitu yang pertama ada Jisamsu, Amilt, Umilt, Sampurna Hijau, Avulation, Kraton Dalam, Panamas, dan Sampurna Pas. Jadi untuk kisaran harganya mulai dari 7.000 sampai 15.000. Promosional PT HM Sampurna Tbk mempromosikan produknya melalui iklan-iklan yang ada di televisi, radio, pamflet, brosur, koran, spanduk, dan sebagainya. Contoh dalam slogannya yaitu "Nggak ada lo, nggak rame". Segmentasi pasar. Seperti yang sudah diberitahukan di atas, pada price dan produk, kisaran harga produk rokok ini yaitu mulai dari 7.000 hingga 15.000 rupiah. Dan produk ini memiliki segmen pasar umum. Produk ini bisa masuk ke masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, dan selain itu, PT Sampurna juga mendekatkan produk ini untuk kalangan dewasa muda guna menghilangkan hambatan emosional yang kerap muncul pada konsumen dewasa muda. Kemudian dalam segi keuangan dan pengolahan dana, dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa PT HM Sampurna kurang efisien dalam mengelola modal kerjanya. Hal ini disebabkan karena dana yang tertanam dalam modal kerja berlebihan sebagai akibat ada dana yang menganggur, sehingga profitabilitas perusahaan lebih kecil, yang pada akhirnya akan berakibat pada kecilnya profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan. Lalu dalam sumber daya manusianya atau servicing, ada beberapa kompensasi yang diberikan oleh PT HM Sampurna kepada pekerja atau karyawan. Dan dalam hubungan antara industri dan pekerja harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Nah, dalam analisis ini, PT Sampurna itu memberikan kompensasi-kompensasi yang telah disediakan kepada karyawan atau pegawai berupa gaji dan tunjangan. Juga jaminan kesehatan, promo karir atau training sumber daya manusia sangatlah
penting bagi PT Sampurna. Karena itu mereka sangat menghargai dan mempertahankan tenaga-tenaga ahli yang mereka miliki. Kemudian selain kompensasi tersebut, ada pun pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PT Sampurna kepada para karyawannya dalam rangka memajukan dan mengembangkan bakat para karyawannya. Dan ada pun kelompok kerja dalam perusahaan ini yaitu karyawan tetap dan karyawan borongan yang tentunya memiliki kompensasi serta tanggung jawab yang berbeda tentunya. Dan ada pun kategori atau persyaratan untuk menjadi karyawan tetap, yaitu tingkat pendidikannya sarjana. Bagi karyawan tetap, perusahaan memberikan peluang untuk meningkatkan karir karyawan dengan cara diadakan program pendidikan di segala bidang pekerjaan. Di samping itu juga ada penilaian kinerja kerja yang dilakukan setiap tahun oleh pimpinan di setiap bagian, sehingga banyak keuntungan yang didapat oleh karyawan tetap ketimbang karyawan borongan. Dan adapun sertifikat kerja lembaga, menurut perjanjian kerja bersama antara PT HM Sampurna dengan Serikat Buruh atau Serikat Pekerja PT HM Sampurna, bahwa sesungguhnya hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila merupakan sarana untuk mencapai suatu hubungan kerja yang harmonis dan dinamis serta antara pengusaha dan karyawan. Dengan hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila akan tercapailah iklim ketenangan, keserasian, dan keselarasan hubungan kerja yang dalam bidangnya masing-masing dengan rasa aman dan bertanggung jawab. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi perusahaan Sampurna merupakan perusahaan rokok besar di Indonesia dengan melakukan diversifikasi dengan berbagai merek dan produk, merupakan suatu langkah yang dijalankan oleh PT Sampurna agar perusahaan mencapai income stabil karena akan kestabilan produk life cycle. PT Sampurna menjadikan market sebagai orientasi untuk membuat strategi. Harus diyakini bahwa customer merupakan raja. Sudah sepatutnya raja harus dipenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Selain itu, perusahaan ini melakukan diferensiasi produk terhadap produk lain dengan diluncurkannya produk A-Milk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.